sore kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai inflasi dan deflasi, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Mari kita simak bersama-sama. Saya Mutia Aulia Wulandari, NPM 24 10 10 30 25. Aku Aprilia Puspitarini, NPM 24 10 10 30 23. Saya Triasintan Amalia, NPM 24 20 10 30 55. Kenalkan, nama saya Railan Tansur Ramadhani, NPM 24 10 10 30 29. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fazian Sanorohim dengan NPM 24 201 0 3059. Saya Nur Safa Faradila, NPM 24 20 10 30 62. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2024, di mana indeks harga konsumen IHK naik sebesar 2,7% dalam setahun. Sebaliknya, deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Contoh negara yang mengalami deflasi ini adalah Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang sering mengalami deflasi, terutama akibat konsumsi yang lemah dan kebijakan moneter yang kurang efektif. Bagaimana inflasi mempengaruhi permintaan barang kebutuhan pokok? September 2024, indeks harga konsumen IHK naik 2,4% secara tahunan. YoY melebihi proyeksi analis sebesar 2,3%. Kenaikan bulanan mencapai 0,2% dengan inflasi inti atau tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,3% MOM dan 3,3% YoY. Oktober 2024, indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE inti yang menjadi acuan inflasi bagi Federal Reserve, The Fed, meningkat 2,8% YoY dan 0,3% MOM. November 2024, IHK naik 0,3% MOM, kenaikan terbesar dalam 7 bulan dengan inflasi tahunan mencapai 2,7%. Meskipun demikian, biaya sewa, komponen signifikan dalam inflasi, tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir 3,5 tahun, menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi jasa. Permintaan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak cenderung inelastis. Artinya, perubahan harga tidak signifikan mempengaruhi jumlah permintaan karena barang-barang ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh konsumen. Namun, kenaikan harga yang berkelanjutan dapat memaksa konsumen untuk mengurangi konsumsi atau mencari substitusi yang lebih murah. Apa dampak inflasi terhadap sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang elastis dan inelastis? Jawabannya yaitu, sektor yang menghasilkan barang inelastis seperti pangan ataupun obat-obatan akan relatif lebih stabil karena tetap dibutuhkan. Namun untuk sektor barang elastis seperti barang-barang mewah dan juga barang elektronik akan lebih rentan karena konsumen bisa menunda pembelian yang menyebabkan penurunan pendapatan produsen di sektor ini. Bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi tanpa menurunkan daya beli masyarakat secara drastis? Pemerintah bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Di sisi fiskal, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran pabrik, namun kebijakan ini harus dilakukan hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat akan mempengaruhi dampak inflasi terhadap konsumsi barang tersebut. Daya beli masyarakat Amerika mulai pulih pada tahun 2023 setelah sebelumnya menurun selama tahun 2022, tetapi belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum inflasi tinggi pre-2021, dan dampaknya tidak merata antar kelompok pendapatan. Apakah bisa kebijakan pemerintah seperti menaikkan suku bunga dapat efektif dalam menurunkan inflasi tanpa memperburuk daya beli masyarakat? Jawabannya yaitu bisa, karena kenaikan suku bunga ini bisa mengurangi inflasi dengan menghambat pertumbuhan kredit dan investasi. Namun, jika terlalu tinggi, kebijakan ini dapat menyebabkan pelambatan ekonomi dan meningkatkan pengangguran di dalam negeri dan melemahnya konsumsi masyarakat. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis seperti barang mewah dan barang substitusi? Penurunan permintaan. Karena harga barang-barang elastis cenderung naik selama inflasi, permintaan konsumen terhadap barang-barang tersebut mungkin menurun. Konsumen bisa beralih ke barang substitusi yang lebih murah atau menunda pembelian. Margin keuntungan yang menyusut. Perusahaan mungkin menghadapi kenaikan biaya produksi karena inflasi, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jika
Jika mereka tidak dapat menaikkan harga secara proporsional karena takut kehilangan pelanggan, margin keuntungan mereka bisa menyusut. Persaingan yang meningkat. Dalam lingkungan inflasi, persaingan di antara produsen barang elastis bisa menjadi lebih ketat. Perusahaan mungkin harus bersaing dengan menawarkan diskon atau promosi untuk mempertahankan pangsa pasar yang dapat lebih menekankan profitabilitas. Perubahan pola konsumsi. Inflasi dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok daripada barang-barang elastis yang dapat mengurangi penjualan di sektor ini. Ketidakpastian dan perencanaan inflasi yang tinggi seringkali disertai dengan ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat membuat perencanaan bisnis menjadi lebih sulit karena perusahaan harus mempertimbangkan fluktuasi harga dan daya beli konsumen yang tidak stabil. Dampak pada investasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor industri yang menghasilkan barang elastis, karena resiko yang lebih tinggi dan potensi pengembalian yang lebih rendah. Secara keseluruhan, inflasi dapat menciptakan lingkungan yang menantang bagi sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis, dengan tekanan pada permintaan, biaya, dan profitabilitas. Perusahaan di sektor ini perlu mengadopsi strategi yang efektif untuk mengelola risiko inflasi, seperti efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan manajemen biaya yang ketat. Apakah deflasi lebih menguntungkan untuk barang elastis atau inelastis? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya yaitu barang elastis akan lebih diuntungkan karena ketika harga lebih rendah bisa meningkatkan permintaan. Contoh, barang elektronik atau kendaraan, penurunan harga dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Sementara itu, untuk barang inelastis tidak akan banyak terpengaruh karena permintaannya akan tetap stabil meskipun harganya itu sedang turun. Contohnya itu beras atau obat-obatan. Penurunan harga tidak akan meningkatkan konsumsi secara drastis karena kebutuhan akan barang-barang tersebut sudah tetap. Bagaimana deflasi mempengaruhi produsen yang menghasilkan barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis? Produsen barang elastis, deflasi dapat meningkatkan permintaan untuk barang elastis karena harga yang lebih rendah dan menarik minat konsumen. Namun, produsen mungkin menghadapi tekanan margin keuntungan karena harga jual yang lebih rendah. Contohnya, produsen barang elektronik mungkin melihat peningkatan penjualan, tetapi keuntungan per unit bisa menurun. Deflasi kurang berdampak pada permintaan, tetapi produsen mungkin menghadapi penurunan pendapatan karena harga jual yang lebih rendah tanpa peningkatan volume penjualan yang signifikan. Contohnya, produsen beras atau obat-obatan mungkin tidak melihat peningkatan penjualan meskipun harga turun. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi, terutama dalam sektor-sektor yang memproduksi barang elastis? Pemerintah dapat menurunkan suku bunga agar kredit lebih murah dan konsumsi meningkat. Selain itu, stimulus fiskal seperti belanja pemerintah dan pemotongan pajak bisa mendorong daya beli masyarakat dan investasi sektor swasta. Apakah deflasi menguntungkan bagi sektor barang yang elastis? Deflasi dapat menguntungkan sektor barang elastis karena penurunan harga dapat meningkatkan permintaan. Konsumen cenderung menunda pembelian barang-barang elastis selama inflasi. Tetapi, deflasi dapat mendorong mereka untuk membeli. Contoh saja penurunan harga mobil atau barang elektronik dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, terutama jika mereka merasa harga akan terus turun. Namun, jika deflasi terus berlanjut, konsumen mungkin menunda pembelian lebih lanjut karena mengharapkan harga yang lebih rendah di masa depan, yang dapat mengurangi keuntungan jangka pendek. Bagaimana produsen barang inelastis ini dapat bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan dengan produsen barang elastis? Jawabannya itu, produsen barang inelastis ini dapat bertahan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi karena permintaan barang mereka yang relatif stabil. Sedangkan produsen barang elastis ini lebih kreatif dalam strategi pemasaran dan promosi untuk mendorong penjualannya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi deflasi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi di Jepang? Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Menerapkan suku bunga rendah atau negatif untuk mendorong pinjaman dan investasi, dan melakukan pelonggaran kuantitatif untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif. Meningkatkan belanja pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur dan program sosial untuk merangsang permintaan agregat, dan memberikan insentif fiskal seperti potongan pajak atau subsidi untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga, program stimulus konsumen. Memberikan bantuan langsung kepada konsumen seperti voucher belanja atau tunjangan untuk meningkatkan daya beli. Yang keempat, reformasi struktural. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Jepang dapat mengatasi deflasi dan mencegah resesi ekonomi.
sambil memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.